Halo semua, perkenalkan saya atas nama Teresia Devrianti Benusu, mahasiswi Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen kepada saya tentang penjelasan mengenai asal-usul hadirnya ilmu fisika di dalam kehidupan kita, maka di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai asal-usul tersebut. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu fisika itu merupakan ilmu yang sangat penting peranannya di dalam kehidupan kita. Fisika berasal dari kata fisik yang berarti alam. Jadi, ilmu fisika adalah ilmu yang di dalamnya itu kita belajar tentang fenomena dan sifat atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Fisika pada awalnya itu berkembang dari dunia filosofi, di mana manusia terus memperhatikan benda-benda di sekitarnya berinteraksi, yang menimbulkan pertanyaannya begini, kenapa benda yang tanpa disangka akan jatuh ke bawah, dan yang kedua, kenapa benda yang berlainan memiliki sifat yang berlainan juga, dan masih banyak lagi. Sehingga fisika itu berawal bukan dari eksperimen yang sistematis, melainkan melalui pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas. Perkembangan ilmu fisika tersebut dikemukakan oleh dua orang ahli, yaitu yang pertama menurut Rich Meyer dan yang kedua itu menurut Jacob. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana perkembangan ilmu fisika menurut Rich Meyer dan yang kedua bagaimana perkembangan ilmu fisika menurut Jacob serta apa persamaan atau perbedaan dari kedua pendapat tersebut. Yang pertama, menurut pendapat Rich Meyer, menurutnya sejarah perkembangan fisika itu digolongkan atau dibagi ke dalam 4 periode. Periode yang pertama itu dimulai dari zaman prasejarah sampai tahun 550-an. Di dalam periode pertama ini belum ada penelitian yang sistematis. Pada zaman ini manusia mulai mengembangkan ilmu pengetahuan menggunakan pola pikir saja. Ilmu pengetahuan yang berkembang itu karena adanya pengamatan, pengalaman, dan pemikiran yang terbatas. Di dalam periode pertama ini juga terdapat beberapa penemuan. Penemuan yang pertama itu dimulai dari 24 juta tahun sebelum Masehi sampai 599 tahun sebelum Masehi. Di dalam penemuan ini itu terjadi dalam bidang astronomi dan bidang teknologi, di mana di dalam bidang astronomi itu orang-orang yang hidup pada zaman tersebut itu sudah menghasilkan kalender Mesir dengan perhitungan 1 tahun itu sama dengan 365 hari, dan selain itu juga mereka sudah dapat memprediksi gerhana, membuat jam matahari, dan membuat katalog bintang. Sementara dalam bidang teknologi, mereka sudah mengenal peleburan berbagai logam, pembuatan roda, teknologi bangunan atau piramid, standar berat, pengukuran, koin atau mata uang. Penemuan yang kedua itu dimulai dari tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan tahun 530 Masehi. Pada zaman ini, perkembangan ilmu dan teknologi sangat terkait dengan perkembangan matematika. Dalam bidang termasuk bumi, jarak dan ukuran benda langit. Dalam bidang sains fisik sudah ada hipotesis Demokritus bahwa materi terdiri dari atom-atom. Archimedes memulai tradisi fisika matematika untuk menjelaskan tentang katrol, hukum-hukum hidrostatik, dan lain-lain. Tradisi fisika matematika berlanjut sampai sekarang. Penemuan yang ketiga itu dimulai dari tahun 530 Masehi sampai dengan tahun 1450 Masehi. Di dalam penemuan ini, mundurnya tradisi sains di Eropa dan pesatnya perkembangan sains di Timur Tengah. Pada saat itu, perkembangan teknologi di dunia Islam semakin berkembang. Di antaranya itu muncul tokoh-tokoh fisikawan Muslim. Dalam kurun waktu ini juga terjadi perkembangan ilmu kalkulus. Dalam bidang astronomi ada Almagest, karya Ptolemeus yang menjadi teks standar untuk astronomi. Dalam sains fisik, Aristoteles berpendapat bahwa gerak bisa terjadi jika ada yang mendorong secara terus-menerus. Kemagnetan berkembang, eksperimen optika berkembang, ilmu kimia juga berkembang. Di dalam penemuan yang keempat itu berlangsung dari tahun 1450 Masehi sampai tahun 1550 Masehi.
Di dalam penemuan ini ada publikasi teori heliosentris dari Copernicus yang tercetak dalam bukunya The Revolution Orbium Caelestium. Dalam pendapatnya yang paling terkenal yaitu heliocentris, ia mengganti posisi bumi sebagai pusat semesta dengan matahari, dan ia juga menggambarkan gerakan benda-benda langit, sehingga ilmu yang disumbangkan Copernicus menjadi titik penting dalam revolusi saintifik, yaitu ketika ilmu mulai memikirkan gaya-gaya yang menyebabkan gerakan benda langit. Baik, itu beberapa penemuan dalam periode yang pertama. Sementara dalam periode kedua itu berlangsung dari tahun 1550-an sampai dengan 1800-an. Pada periode kedua ini mulai dikembangkan metode penelitian yang sistematis yang dikenal dengan Galileo maksudnya sebagai pencetus metode saintifik dalam penelitian. Galileo mulai memperbaiki teori-teori sebelumnya untuk menghasilkan mekanika. Dalam bukunya Discourses Concerning Two New Science, ia tidak lagi mencari penyebab gerakan atau dinamika, tetapi menerangkan gejalanya atau kinematika. Newton meneruskan kerja Galileo, terutama dalam bidang mekanika, menghasilkan hukum-hukum gerak yang sampai sekarang masih dipakai. Sehingga dari tulisan Galileo terhubunglah benang merah langsung ke mekanika Newton. Dalam mekanika, selain hukum Newton yang dihasilkan, persamaan Bernoulli, teori kinetik gas, vibrasi transversal dari batang, kekekalan momentum sudut, persamaan Lagrange, dan persamaan Lagrange. Dalam fisika panas ada penemuan termometer, asas Black, dan kalorimeter. Sementara dalam gelombang cahaya ada penemuan aberasi dan pengukuran kelajuan cahaya. Dalam kelistrikan ada klasifikasi konduktor dan non-duktor, penemuan elektroskop, pengembangan teori arus listrik yang serupa dengan teori penjalaran panas dari hukum Coulomb. Sementara dalam periode ketiga itu dimulai dari tahun 1800-an sampai dengan 1890-an. Pada periode ini diformulasikan konsep-konsep fisika yang mendasar yang sekarang kita kenal dengan sebutan fisika klasik. Dalam periode ini fisika berkembang dengan pesat, terutama dalam mendapatkan formulasi-formulasi umum dalam mekanika, fisika panas, listrik magnet, dan gelombang yang masih terpakai sampai saat ini. Dalam mekanika diformulasikan Hamiltonin yang kemudian dipakai dalam fisika kuantum, persamaan gerak benda tegar, teori elastisitas, hidrodinamika. Dalam fisika panas diformulasikan hukum-hukum termodinamika, teori kinetik gas, penjalaran panas, dan lain-lain. Teori Maxwell dan lain-lain. Dalam gelombang diformulasikan teori gelombang cahaya, prinsip interferensi, dan difraksi, serta lain-lainnya. Dan pada periode keempat, menurut pendapat Richtmyer, itu berlangsung dari tahun 1890-an sampai dengan sekarang. Pada akhir abad ke-19, ditemukan beberapa fenomena yang tidak bisa dijelaskan melalui fisika klasik. Hal tersebut atau hal ini menuntut pengembangan konsep fisika yang lebih mendasar lagi yang disebut dengan fisika modern. Dalam periode ini dikembangkan teori-teori yang lebih umum yang dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan kecepatan yang sangat tinggi atau relativitas, dan yang berkaitan dengan partikel yang sangat kecil atau teori kuantum. Teori relativitas yang dipelopori oleh Einstein, teori ini menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk membedakan suatu sistem dari sistem yang lain jika kedua-duanya itu bergerak dengan kecepatan tetap. Dari teori relativitas itu menghasilkan beberapa hal, diantaranya adalah kesetaraan massa dan energi, yang rumusnya itu E sama dengan mc2.
yang dipakai sebagai salah satu prinsip dasar dalam transformasi partikel. Teori kuantum yang diawali oleh karya Planck dan Bohr dan kemudian dikembangkan oleh Schrödinger, Pauli, Heisenberg, dan lain-lain melahirkan teori-teori tentang atom, inti atom, partikel, subatomik, subtomik maksudnya, molekul, zat padat yang sangat besar peranannya dalam pengembangan ilmu teknologi. Baik, itulah beberapa periode yang dikemukakan atau merupakan hasil atau pendapat dari Fritz Meyer. Berikutnya adalah sejarah perkembangan fisika menurut Jacob. Perkembangan sejarah fisika menurut Jacob itu digolongkan atau dibagi ke dalam 5 periode. Periode yang pertama itu antara zaman purbakala sampai dengan tahun 1500. Dalam periode pertama ini belum adanya eksperimen yang sistematis dan kebebasan dalam mengadakan percobaan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu hasil perkembangan pengetahuan dalam bidang fisika tidak memuaskan. Yang kedua, sifat spekulasi dan metafisik atau sulap dan gaib. Yang berikut adalah periode kedua, itu berlangsung sekitar tahun 1550 sampai 1800. Perkembangan fisika berdasarkan metode eksperimen yang dapat dipertanggungjawabkan, diakui dan diterima sebagai persoalan yang ilmiah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penyelidikan berkembangnya pesat sekali dengan percobaan yang dipelopori oleh Galileo. Itu berlangsung pada tahun 1564 sampai dengan tahun 1642. Yang kedua, Galileo meletakkan pandangan modern di mana sains harus berdasarkan pengamatan dan percobaan. Hampir 2 abad, Galileo menghadapi dogma dan intoleransi kaum agama. Yang berikutnya itu tokoh lain yang berperan adalah Newton, Huygens, Boyle, dan lain-lain. Yang berikutnya lagi, prinsip yang berkembang adalah ilmu dapat dikembangkan dan dimajukan sesuai dengan teorinya yang berdasarkan eksperimen, diterima atau ditolak apabila teori sesuai atau berlawanan dengan eksperimen yang diperlukan untuk menguji teori tersebut. Sementara dalam periode ketiga, itu periode yang singkat, itu berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan 1890. Berkembangnya fisika klasik yang meletakkan dasar-dasar fisika kuantum dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan pesat dari pertumbuhan dan perkembangan fisika klasik yang meletakkan dasar fisika kuantum. Yang kedua, periode ini sangat singkat tetapi kemajuan pesat. Hampir semua fisikawan percaya semua hukum fisika telah ditemukan dan selesai sehingga penelitian dialihkan untuk memperbaiki fasilitas alat ukur dan perbaikan metode pengukurannya. Beberapa fenomena yang dicatat dalam periode ketiga ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu eksperimen Coulomb dan Joule yang memberi dasar teori kinetik panas dan dikenal sampai dengan sekarang. Yang kedua, pengamatan dan percobaan Young yang telah membuktikan interferensi dari teori korpuskular Newton. Yang ketiga, hasil riset Faraday yang memberikan dasar kebenaran teori elektromagnetik Maxwell. Yang keempat, banyak teknologi hasil fisika yang dipakai dalam kegiatan industri. Berikut adalah periode keempat menurut pendapat Jacob. Itu berlangsung dari tahun 1887 sampai dengan tahun 1925. Di dalam periode keempat ini adanya fenomena mikroskopis, elektron, dan lain-lain. Teori klasik semi modern, teori kuantum masih terkait fisika klasik dengan karakteristik sebagai berikut.
Yang pertama itu dimulai dari tahun 1887 dengan ditemukannya efek fotolistrik. Yang kedua, 10 tahun kemudian ditemukan berturut-turut sinar X, radioaktif, dan elektron. Yang ketiga, teori kuantum yang timbul masih dihubungkan dengan teori klasik semi modern, perkembangannya kurang pesat. Yang keempat, adanya fenomena mikroskopis, yaitu fenomena yang tidak dilihat langsung seperti elektron dan neutron, di mana fisika klasik tak dapat menerangkan fenomena tersebut, sehingga dicari ilmu dan model-model baru lagi. Sementara dalam periode kelima itu berlangsung sampai dengan dari tahun 1925, maksudnya sampai dengan sekarang. Di dalam periode kelima ini, fenomena mikroskopis revolusioner dibuat teori baru yang tidak terkait dengan fisika klasik, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dimulai perkembangan baru dengan dibuatnya teori-teori baru yang lebih revolusioner dengan tidak mengindahkan mekanika klasik. Yang kedua, teori baru ini muncul berdasarkan uraian teoritis Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger, serta percobaan dari Davidson, Gamow, dan Thomson. Yang ketiga, ditemukan prinsip mekanika matriks oleh Heisenberg, mekanika gelombang oleh Schrödinger, dan mekanika gabungan keduanya. Yang berikutnya lagi adalah mekanika kuantum yang ditemukan oleh Dirac, dinamakan symbolic method, yang sifatnya itu sangat abstrak dan sukar dimengerti, dikenal dengan nama relativistik quantum mechanics. Perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut yaitu dalam periode keempat pada tahun 1890 Masehi sampai dengan sekarang, Jacob membagi ke dalam dua periode lagi, yaitu pada tahun 1890 Masehi sampai 1925 Masehi dan 1920 Masehi sampai dengan sekarang. Ia membagi periode tersebut menjadi dua bagian karena fenomena fisika yang modern yang berkembang masih terkait dengan fisika klasik, dan juga perkembangan fisika modern di zaman ini kurang begitu pesat pada saat ini. Sedangkan menurut Richtmeier, ia tidak membagi lagi ke dalam kedua periode dalam perkembangan tersebut karena dinilainya keduanya sudah termasuk dalam era fisika modern. Berdasarkan buku Introduction to Modern Physics, Richtmeier menjelaskan bahwa pada periode awal atau prasejarah sampai dengan tahun 1550 Masehi, ia membagi ke dalam 4 periode, yaitu yang pertama dari 24 juta tahun sebelum Masehi sampai dengan 599 sebelum Masehi, itu di bidang astronomi sudah dihasilkan kalender Mesir. Yang berikut itu dari tahun 600 sebelum Masehi sampai dengan 530 Masehi, perkembangan ilmu dan teknologi sangat terkait dengan perkembangan matematika. Yang berikutnya lagi pada tahun 530 Masehi sampai dengan 1450 Masehi, itu adanya atau mundurnya tradisi sains di Eropa dengan pesatnya perkembangan sains di Timur Tengah. Pada tahun 1450 Masehi dan 1550 Masehi ada publikasi teori heliocentris dari Kopernikus yang menjadi titik penting dalam revolusi saintifik. Itulah persamaan dan perbedaan dari pendapat antara tokoh atau ahli Richtmeier dan Jacob.
Dari penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa sejarah hadirnya fisika menurut pendapat Rich Meyer dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 periode. Sedangkan sejarah hadirnya fisika menurut Jacob dikelompokkan atau dibagi ke dalam 5 periode. Dan persamaan dari pendapat tersebut, kedua pendapat tersebut itu mulai dari periode pertama sampai dengan periode ketiga, sedangkan perbedaan itu terdapat pada periode keempat. Demikian penjelasan saya mengenai asal-usul perkembangan fisika. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu mengenai materi ataupun hal lainnya, sebagai insan yang lemah, saya tidak bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya semua, saya ucapkan terima kasih.